Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiti Alfianto dengan nomor NPM 220320101116, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Pengantongan Tepung Terigu 25 kilo dengan metode Fault Tree Analysis (FTA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) di PT XYZ. Untuk latar belakangnya, PT XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan, khususnya pada pembuatan tepung. PT XYZ memproduksi tepung terigu dengan beberapa jenis ukuran, mulai dari ukuran 500 gram, 1 kilo, 5 kilo, hingga 25 kilo. Dari beberapa jenis tersebut, ukuran 25 kilo masih banyak menunjukkan permasalahan pada kualitas produknya. Berdasarkan data pengantongan pada periode Januari 2025 hingga Desember 2025, tercatat rata-rata produk cacat mencapai sekitar 4,03% dari target minimal kecacatan yaitu sebesar 0,8%. Jenis cacat pada produk yaitu gagal jahit, berat timbang tidak sesuai, lolos pemasangan label, dan kemasan sobek. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian kualitas pada tahap pengantongan masih belum optimal. Tanpa evaluasi menyeluruh, mutu produk dapat menurun, kepuasan pelanggan berkurang, dan citra perusahaan terancam di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis pengendalian kualitas pada proses pengantongan, serta merekomendasikan prioritas usulan perbaikan guna mengurangi tingkat kecacatan pada produk. Selanjutnya terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kecacatan pada pengantongan tepung terigu 25 kilo dan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi kecacatan pada pengantongan tepung terigu 25 kilo di PT XYZ. Selanjutnya terdapat batasan masalah, yang dimana batasan masalah yang pertama adalah penelitian hanya dilakukan pada divisi floor packing. Yang kedua, penelitian hanya berfokus pada kualitas produk, tidak mencakup aspek finansial. Yang ketiga, perbaikan kualitas hanya sebatas usulan perbaikan. Dan yang keempat, data yang diambil 1 tahun terakhir mulai bulan Januari 2025 hingga Desember 2025. Selanjutnya terdapat asumsi dari penelitian ini. Yang pertama, operator yang terlibat dalam proses pengantongan memiliki pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan prosedur standar operasional perusahaan. Yang kedua, sistem pengantongan dan spesifikasi tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Yang ketiga, operator bekerja dalam kondisi fisik yang optimal. Selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kecacatan pada pengantongan tepung terigu 25 kilo dan usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi cacat tepung terigu 25 kilo di PT XYZ. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang dimana lokasi dan waktu penelitiannya yaitu ada di PT XYZ Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60165 pada bulan Oktober 2025 hingga seluruh data yang diperlukan terpenuhi. Selanjutnya terdapat identifikasi variabel, yaitu ada variabel terikat, kualitas pengantongan produk tepung terigu 25 kilo, dan variabel bebasnya. Yang pertama, data jumlah pengantongan tepung terigu ukuran 25 kilo. Yang kedua, data jumlah kecacatan produk. Yang ketiga, data jenis cacat pada produk. Selanjutnya terdapat langkah-langkah pemecahan masalah diawali dengan tanda mulai, dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi variabel, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan diagram Pareto, dilanjutkan dengan fault tree analysis yang dimana yang pertama menetapkan permasalahan serta batasan sistem yang dikaji dengan mengidentifikasi kejadian utama atau top event yang menjadi fokus analisis. Yang kedua, analisis penyebab kegagalan dasar dengan fault tree analysis. Yang ketiga, penggambaran model grafis fault tree. Selanjutnya, mencari minimal cut set dari analisis fault tree dan memberi bobot probabilitas kegagalan tiap basic event berdasarkan data frekuensi cacat atau hasil pengamatan. Selanjutnya, menganalisis komponen kegagalan dan penyebab kegagalan dari FTA sebagai input FMEA. Selanjutnya, menentukan rating terhadap severity, occurrence, dan detection. Selanjutnya, failure mode and effect analysis. Yang pertama, menghitung nilai risk priority number. Yang kedua, melakukan usulan tindakan perbaikan berdasarkan nilai risk priority number RPN tertinggi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan tanda selesai. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Di sini terdapat pengumpulan data, jumlah pengantongan dan cacat produk, yang dimana pada bulan Januari hingga Desember untuk total pengantongan dalam satuan ton memiliki total sebanyak 6.926.729 dan produk kecacatan
dalam satuan ton dengan total 278.951, produk baik dengan satuan ton dengan total 6.647.778. Di sini terdapat jumlah jenis cacat produk mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan jenis kecacatan kemasan gagal jahit dengan total 115.263 dengan persen kecacatan 41,32%. Selanjutnya dengan jenis kecacatan berarti bank tidak sesuai dengan total 73.420 dengan persentase kecacatan 26,32%. Selanjutnya jenis kecacatan lolos pemasangan label dengan total 68.204 dengan persentase kecacatan 24,45%. Selanjutnya jenis kecacatan kemasan sobek dengan total 22.065 dengan persentase kecacatan 7,91%. Dengan total keseluruhan kecacatan yaitu sebanyak 278.951. Selanjutnya terdapat pengolahan data diagram Pareto, yang dimana hasil dari gambar diagram Pareto ini menandakan kecacatan produk paling tinggi yaitu gagal jahit, hingga kecacatan paling rendah yaitu kemasan sobek. Di sini terdapat analisis penyebab top event kecacatan gagal jahit, difaktori dengan 3 faktor yaitu manusia, mesin, material. Selanjutnya, analisis penyebab top event kecacatan berat timbang tidak sesuai, difaktori dengan manusia, mesin, dan metode. Selanjutnya, analisis penyebab top event kecacatan lolos pemasangan label difaktori dengan manusia, mesin, metode. Selanjutnya, analisis penyebab top event kecacatan kemasan sobek difaktori dengan manusia dan mesin. Berikut merupakan hasil observasi jumlah kesalahan operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2025. Selanjutnya, perhitungan probabilitas kejadian akar penyebab atau basic event. Hasil perhitungan frekuensi kejadian operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan. Untuk bulan Januari, frekuensi kejadian sebesar 97 hingga bulan Desember sebesar 114 dengan total rata-rata 83. Selanjutnya, perhitungan frekuensi jenis kejadian per bulan. Hasil perhitungan rata-rata frekuensi akar-akar penyebab basic event pada bulan Januari hingga Desember 2025 untuk akar penyebab operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan. Terdapat rata-rata frekuensi kejadian sebesar 83 hingga akar penyebab tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Didapatkan rata-rata frekuensi kejadian sebesar 55. Selanjutnya, perhitungan total pengantongan untuk setiap bulan. Hasil perhitungan total pengantongan kejadian operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan bulan Januari hingga Desember 2025. Pada bulan Januari, untuk total pengantongannya sebesar 616.470 hingga bulan Desember sebesar 506.831. Selanjutnya, perhitungan rata-rata jumlah pengantongan untuk setiap kejadian selama 12 bulan. Hasil perhitungan rata-rata total pengantongan akar basic event selama 1 tahun bulan Januari hingga Desember 2025 untuk akar operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan. Didapatkan rata-rata total pengantongan sebanyak 554.065 hingga akar tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan didapatkan rata-rata total pengantongan sebesar 554.036. Selanjutnya, menghitung probabilitas kejadian. Hasil perhitungan probabilitas kejadian akar-akar penyebab basic event, akar-akar penyebab operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan, didapatkan probabilitas kejadian selama 1 tahun sebesar 0,000150 hingga akar-akar penyebab tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Didapatkan probabilitas kejadian selama 1 tahun sebesar 0,000099. Selanjutnya, rekapitulasi data perhitungan probabilitas akar-akar penyebab atau basic event kecacatan pengantongan tepung terigu 25 kg bulan Januari hingga Desember 2025. Untuk akar penyebab operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan, didapatkan rata frekuensi kejadian selama 1 tahun sebesar 83, rata total produksi selama 1 tahun sebesar 554,65, probabilitas kejadian selama 1 tahun sebesar 0,000150 hingga akar penyebab tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan rata frekuensi kejadian selama 1 tahun sebesar 55, rata total produksi selama 1 tahun sebesar 554.000
36, probabilitas kejadian selama 1 tahun sebesar 0,000099. Atau selanjutnya poultry analisis kecacatan gagal jahit. Berikut merupakan struktur kecacatan gagal jahit. Berikut merupakan matriks cut-set kecacatan gagal jahit. Berikut merupakan ekuivalen kecacatan gagal jahit. Berikut merupakan perhitungan probabilitas kecacatan gagal jahit yang dimana dihasilkan sebesar 0,000508 atau 0,05008%. Berikut merupakan perhitungan minimal cut-set kecacatan gagal jahit yang dimana didapatkan hasil sebesar 0,0509%. Selanjutnya, poultry analisis kecacatan berat timbang tidak sesuai. Berikut merupakan struktur kecacatan berat timbang tidak sesuai. Berikut merupakan matriks cut-set kecacatan berat timbang tidak sesuai. Berikut merupakan ekuivalen kecacatan berat timbang tidak sesuai. Berikut merupakan perhitungan probabilitas kecacatan berat timbang tidak sesuai yang dimana didapatkan hasil sebesar 0,000405 atau 0,0405%. Berikut merupakan minimal cut-set kecacatan berat timbang tidak sesuai, didapatkan hasil sebesar 0,0405%. Selanjutnya, poultry analisis kecacatan lolos pemasangan label. Berikut merupakan struktur kecacatan lolos pemasangan label. Berikut merupakan matriks cut-set kecacatan lolos pemasangan label. Berikut merupakan ekuivalen kecacatan lolos pemasangan label. Berikut merupakan perhitungan probabilitas kecacatan lolos pemasangan label yang didapatkan hasil sebesar 0,000352 atau 0,0352%. Berikut merupakan perhitungan minimal cut-set kecacatan lolos pemasangan label dengan hasil sebesar 0,0352%. Selanjutnya, poultry analisis kecacatan kemasan sobek. Berikut merupakan struktur kecacatan kemasan sobek. Berikut merupakan matriks cut-set kecacatan kemasan sobek. Berikut merupakan ekuivalen kecacatan kemasan sobek. Berikut merupakan perhitungan probabilitas kecacatan kemasan sobek dengan didapatkan total probabilitas sebesar 0,000273 atau 0,0273%. Berikut merupakan minimal cut-set kecacatan kemasan sobek dengan mendapatkan hasil sebesar 0,0273%. Selanjutnya, failure mode and effect analysis. Berikut merupakan tabel dari nilai severity yang dimana untuk potensial failure mode gagal jahit, potential effect of failure cacat gagal jahit menyebabkan bagian kemasan tidak tertutup sempurna atau jahitan mudah terbuka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran atau keluarnya tepung, menurunkan mutu dan kualitas tepung yang diterima konsumen, meningkatkan komplain pelanggan, serta menimbulkan kerugian material akibat produk tumpah dan kebutuhan rework. Untuk nilai severity-nya sebesar 7, hingga potensial failure modes yang keempat yaitu kemasan sobek. Untuk potensial effect of failure-nya yaitu cacat kemasan sobek menyebabkan produk mudah tercecer atau terkontaminasi selama proses handling, teli, penyimpanan maupun distribusi. Dampaknya adalah tepung tercecer, peningkatan aktivitas atau rework dengan nilai severity sebesar 7. Selanjutnya, failure mode and effect analysis occurrence. Berikut merupakan perhitungan tabel nilai occurrence yang dimana potensial failure mode gagal jahit dengan potensial cause, operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan dengan nilai occurrence sebesar 5, sistem deteksi kegagalan jahit tidak berfungsi secara optimal dengan nilai occurrence sebesar 10, mekanisme jahit dan posisi karung kurang presisi saat proses penjahitan dengan nilai occurrence 3, kualitas benang yang tidak baik dan tidak sesuai standar sehingga mudah putus saat proses penjahitan dengan nilai occurrence 3. Hingga potensial failure modes yang keempat yaitu kemasan sobek. Untuk potensial cause-nya, operator kurang berhati-hati dalam melakukan aktivitas penanganan kemasan dengan nilai occurrence 2, tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan dengan nilai occurrence 2. Selanjutnya yaitu failure mode and effect analysis detection. Berikut merupakan tabel nilai detection yang dimana potensial failure mode gagal jahit untuk current control-nya itu dilakukan briefing harian dan pengawasan langsung oleh supervisor dengan nilai detection sebesar 5. Monitoring fungsi sistem deteksi kegagalan jahit saat mesin beroperasi dengan nilai detection sebesar 8. Pemantauan posisi karung dan unit jahit sebelum memulai proses pengantongan dengan nilai detection sebesar 5. Dilakukan pemeriksaan kualitas benang sebelum digunakan pada proses penjahitan dengan nilai detection sebesar 5 hingga potensial failure modes yang keempat kemasan sobek dengan current control, melakukan peringatan kepada operator terkait aktivitas penanganan kemasan dengan nilai detection sebesar 2,
Pengaturan tekanan penjepit packer mengikuti standar setting mesin dengan nilai detection sebesar 2. Berikut merupakan perhitungan nilai RPN pada failure mode and effect analysis. Dimulai dari mode of failure yang pertama, gagal jahit. Untuk efek of failure-nya, cacat gagal jahit menyebabkan bagian kemasan tidak tertutup sempurna atau jahitan mudah terbuka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran, keluarnya tepung, menurunkan mutu dan kuantitas tepung yang diterima konsumen, meningkatkan komplain pelanggan, serta menimbulkan kerugian material akibat produk tumpah dan kebutuhan rework. Dengan nilai severity sebesar 7, untuk case of failure-nya, yaitu operator kurang teliti dalam melakukan pengecekan proses dan hasil jahitan dengan nilai occurrence 5, current control, dilakukan briefing harian dan pengawasan langsung oleh supervisor dengan nilai detection 5, didapatkan RPN sebesar 175. Sistem deteksi kegagalan jahit tidak berfungsi secara optimal dengan nilai occurrence 10, current control, monitoring fungsi sistem deteksi kegagalan jahit saat mesin beroperasi dengan nilai detection sebesar 8 dengan nilai RPN 560, mekanisme jahit dan posisi karung kurang presisi saat proses penjahitan dengan nilai occurrence 3, current control, pemantauan posisi karung dan unit jahit sebelum melalui proses pengantongan dengan nilai detection sebesar 5 dan didapatkan nilai RPN 105. Kualitas benangnya tidak sesuai, baik dan tidak sesuai dengan standar sehingga mudah putus saat proses penjahitan dengan nilai occurrence sebesar 3, current control, dilakukan pemeriksaan kualitas benang sebelum digunakan pada proses penjahitan dengan nilai detection sebesar 5 dengan RPN 105, hingga mode of failure yang keempat yaitu kemasan sobek. Untuk efek of failure-nya, cacat kemasan sobek menyebabkan produk mudah tercecer atau terkontaminasi selama proses handling, tali, penyimpanan maupun distribusi. Dampaknya adalah tepung tercecer, peningkatan aktivitas rework, didapatkan nilai severity sebesar 7. Case of failure-nya, operator kurang berhati-hati dalam melakukan aktivitas penanganan kemasan dengan nilai occurrence sebesar 2. Current control melakukan peringatan kepada operator terkait aktivitas penanganan kemasan dengan nilai detection sebesar 2 dan nilai RPN sebesar 28. Tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan nilai occurrence sebesar 2. Current control, pengaturan tekanan penjepit packer mengikuti standar setting mesin dengan nilai detection sebesar 2 dan nilai RPN didapatkan sebesar 28. Selanjutnya, pemberian rekomendasi perbaikan berdasarkan ranking. Untuk prioritas yang pertama, potential failure modes gagal jahit. Potensial cause-nya, sistem deteksi kegagalan jahit tidak berfungsi secara optimal, didapatkan nilai RPN sebesar 560. Dengan recommendation yang pertama, menerapkan preventive maintenance terjadwal khususnya pada alat sensor atau alat deteksi kegagalan jahit pada mesin. Yang kedua, melakukan checklist fungsi sensor pada mesin sebelum start produksi dan mengoptimalkan indikator undone yang tersedia pada mesin. Hingga priority yang terakhir, potensial failure modes kemasan sobek. Potensial cause-nya, tekanan penjepit mesin packer yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapatkan nilai RPN sebesar 28. Untuk rekomendasi yang diberikan, yang pertama, menetapkan parameter standar tekanan penjepit mesin packer disertai check sheet, verifikasi pada awal shift untuk memastikan kesesuaian setting, serta menentukan batas maksimum dan minimum tekanan agar pengaturan tidak melampaui standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, terdapat 4 jenis kecacatan pada proses pengantongan tepung terigu 25 kg di PT XYZ, yaitu gagal jahit dengan nilai probabilitas sebesar 0,05009%, kecacatan berat timbang tidak sesuai dengan nilai probabilitas sebesar 0,0405%, kecacatan lolos pemasangan label dengan nilai probabilitas sebesar 0,0352%, dan kecacatan kemasan sobek dengan nilai probabilitas sebesar 0,0273%. Kesimpulan yang kedua, usulan perbaikan yang diberikan berdasarkan FMEA dengan RPN 560 yaitu penerapan preventive maintenance terjadwal pada sensor deteksi kegagalan jahit, checklist fungsi sensor sebelum produksi, serta optimalisasi indikator undone pada mesin. RPN 200 yaitu dilakukan penjadwalan kalibrasi dan verifikasi gyro setiap awal shift, pembersihan area sensor, serta penerapan SOP penanganan error, stop, check, reset, validasi. Perbaikan lain meliputi checklist pemeriksaan label pada titik kontrol, dan penerapan visual control label di area kerja. RPN 175 yaitu inspeksi SOP jahit serta audit berbasis checklist dan evaluasi operator, dan RPN 120 yaitu penerapan gerbang pemeriksaan sebelum proses teli dan area hold untuk menahan produk yang belum memenuhi kriteria agar tidak langsung masuk gudang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.